Anak ibu semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap dimanapun kalian berada saat ini, kalian tidak selalu dalam keadaan sehat. Nah, kita akan belajar bahasa Indonesia seperti biasanya. Kita akan memasuki bab baru, yaitu kali ini kita akan membahas tentang teks biografi. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian mampu memahami dan menjelaskan struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita ulang ataupun biografi, baik melalui lisan maupun tulisan. Itu adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, seperti apa pembelajaran kita kali ini? Simak penjelasan Ibu melalui slide video berikut ini. Yang pertama yang akan kita bahas pastinya adalah pengertian dari biografi. Nah, biografi itu sama saja dengan teks cerita ulang. Nah, jadi biografi itu sering disebut sebagai teks cerita ulang. Nah, biografi itu merupakan tulisan tentang kehidupan seseorang dan secara sederhana merupakan sebuah kisah riwayat hidup seseorang. Nah, jadi Ibu jelaskan bahwa teks biografi itu di dalamnya itu adalah berisikan tentang riwayat hidup seseorang. Nah, riwayat hidup seseorang itulah yang dia katakan sebagai biografi. Nah, yang kedua adalah struktur teks biografi. Nah, struktur teks biografi itu ada 3. Nah, perhatikan, yang pertama adalah orientasi, yang kedua urutan peristiwa, yang ketiga reorientasi. Nah, Orientasi itu merupakan bagian yang pertama dari teks biografi. Nah, berisikan apa? Berisikan pengenalan tokoh secara umum, seperti nama tokoh, tempat, dan tanggal lahir, latar belakang keluarga, dan riwayat pendidikan tokoh. Nah, itulah orientasi. Kemudian struktur yang kedua itu adalah urutan peristiwa. Nah, urutan peristiwa itu berisikan apa? Yaitu urutan peristiwa kehidupan tokoh. Maksudnya, urutan peristiwa ini berisikan pengalaman sang tokoh, baik peristiwa mengesankan maupun persoalan yang dihadapi. Itu adalah struktur yang kedua. Dan yang ketiga adalah reorientasi. Nah, reorientasi ini bersifat opsional, bisa ada, bisa tidak. Nah, reorientasi itu merupakan pandangan penulis terhadap tokoh yang diceritakan. Nah, itu adalah struktur teks biografi. Kemudian sekarang kita memasuki kaidah kebahasaan teks biografi. Nah, jadi seperti apa kaidah kebahasaan dari teks biografi? Yang pertama itu menggunakan pronomina. Nah, jadi pronomina itu merupakan kata ganti. Nah, terdiri dari 2, yaitu tunggal dan jamak. Nah, sudah jelas dibuat dalam tabelnya. Pronomina orang pertama. Nah, kata ganti orang pertama, contohnya aku, saya, ku. Nah, kalau dia jamak, contohnya itu kami, kita. Nah, pronomina orang kedua, engkau, kamu, anda, dikau, kau, mu. Itu adalah tunggal. Sedangkan jamak, kalian, sekalian. Kemudian pronomina orang ketiga ataupun kata ganti orang ketiga. Nah, yang berupa tunggal dia adalah ia, dia, beliau, nya. Nah, kemudian kalau dia jamak, contohnya itu adalah mereka. Itu adalah pronomina. Kemudian kaidah kebahasaan yang berikutnya adalah pengacuan atau rujukan pada kalimat sebelumnya. Contoh, aku pernah tinggal di Jakarta. Di sana aku tinggal bersama mertuaku. Nah, jadi yang merupakan kata rujukan ataupun pengacuan di situ adalah di sana merujuk pada Jakarta. Kemudian kata-kata yang menunjukkan keterangan peristiwa, waktu, dan tempat. Contoh, aku lahir di Jakarta pada tanggal 22 Mei 1993. Itu adalah contoh kata-kata yang menunjukkan keterangan peristiwa, waktu, dan tempat. Nah, khususnya contohnya dibuat di sini jelas.
Kemudian kata kerja material. Nah, yang artinya bahwa menunjukkan pekerjaan fisik atau peristiwa. Contoh, aku lahir di Jakarta, yang merupakan kata kerja materialnya adalah lahir. Sudah dibuat di situ tanda huruf merah itu, huruf yang berwarna merah itu adalah contohnya. Kemudian yang berikutnya adalah konjungsi. Nah, konjungsi itu merupakan kata penghubung. Nah, konjungsi yang pertama adalah konjungsi intrakalimat, yang artinya bahwa dalam satu kalimat. Nah, konjungsi koordinatif dan konjungsi subordinatif. Nah, kalau dia koordinatif, menghubungkan kata atau klausa yang setara dalam satu kalimat. Contoh, dan, atau, serta, tetapi, melainkan, padahal, sedangkan. Itu adalah konjungsi koordinatif. Nah, kemudian konjungsi subordinatif menggabungkan kata kalimat yang tidak setara. Nah, subordinatif ini bisa dibagi, yaitu yang pertama subordinatif waktu ataupun temporal. Contoh, sejak, semenjak, sedari, seraya. Nah, bisa kamu baca sendiri. Kemudian konjungsi antar kalimat. Nah, bisa berarti dalam beberapa kalimat. Contoh, biarpun, begitu, sekalipun, begitu. Nah, bisa kamu lihat selanjutnya. Kemudian kalimat simpleks. Nah, kalimat simpleks itu sama dengan kalimat tunggal. Nah, kalimat yang setidaknya berpola subjek, predikat, dan biasanya pelengkap atau keterangan. Nah, contoh, dia mati. Itu terdiri dari strukturnya itu adalah subjek dan predikat. Nah, kemudian dia mati karena terbunuh. Nah, subjek, predikat, dan keterangan. Itulah yang menjadi topik pembahasan kita kali ini. Nah, jadi ada 3 tadi. Yang pertama yang kita bahas adalah pengertian dari teks biografi. Berarti teks yang memuat riwayat hidup seseorang. Kemudian yang kedua tadi struktur teks biografi ada terdiri 3, yaitu orientasi, kemudian urutan peristiwa, dan yang ketiga reorientasi. Kemudian yang ketiga itu kaidah kebahasaan teks biografi. Nah, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Apabila masih ada kurang kalian pahami, bisa langsung kalian tanyakan melalui WA pribadi Ibu. Nah, tugas-tugas yang telah saya berikan, jangan lupa selalu kalian kerjakan, karena itu nantinya akan mendukung nilai kalian ketika saya membuat nilai kalian di dalam rapor. Nah, tetap aktif dalam pembelajaran daring kita ini. Nah, materi kita minggu depan kita akan masuk kepada jenis-jenis teks biografi. Nah, seperti apa jenis-jenis teks biografi? Ikuti terus pembelajaran jarak jauh ini. Nah, sekian pembahasan kita kali ini. Selamat pagi.